Selanjutnya kita akan mencoba melakukan instalasi salah satu template dari kontainer yang ada pada Proxmox server ini. Dengan menggunakan template yang ada di kontainer ini, kita dapat langsung menggunakan sistem operasi apa saja yang ingin kita instalasi di dalam kontainer tersebut. Namun dalam bentuk template ini hanya menampilkan CLI-nya saja atau hanya dalam bentuk tampilan command line saja. Berbeda dengan tipikal ISO yang mana sistem operasi dengan ISO ini tentu akan menampilkan grafik dari user interface-nya itu sendiri. Namun pada kontainer ini memiliki keunggulan juga pada penggunaan storage yang diperlukan untuk menginstalasi si template OS pada kontainer ini. Dengan menggunakan kontainer ini, template yang digunakan hanya akan memakan sedikit sekali ruang penyimpanan. Dan sangat berbeda dengan yang tipikal ISO membutuhkan lebih banyak sistem penyimpanan atau media penyimpanan. So, langsung saja mari kita coba untuk melakukan instalasi si template OS pada kontainer ini. Jadi di sini langsung aja saya akan buka Proxmox-nya di bagian tampilan awalnya untuk melakukan instalasi OS melalui template. Kita menggunakan kontainer aja. Jadi di sini kita mencoba menginstalasi salah satu sistem operasi yang ada gitu di Proxmox server ini secara langsung dengan menggunakan kontainer. Jadi kita tidak perlu memasukkan ISO ke dalam si Proxmox ini ya teman-teman. Jadi kita hanya perlu langsung mengunduhnya dari template yang sudah disediakan oleh si repository Proxmox ini. Jadi kita bisa langsung install di dalam kontainernya. Nah, untuk caranya yaitu kita bisa pilih bagian create city. Nah, ini bagian kontainer. Jadi ini adalah bagian untuk membuat kontainer, diklik aja. Nah, ini nanti muncul LXC container. Nah, di sini semua keperluan yang bakal kita gunakan. Nah, oke di sini nodenya kita pakai PVA ya, karena memang nodenya di sana. Dan itu nggak perlu kita rubah di sini. Container ID kita bisa rubah mau 100, 101, 1001, 102 atau berurutan tergantung teman-teman nanti ya yang mau, tapi ikutin defaultnya aja karena nanti kalau kita setiap membuat container baru atau VM baru nanti ID-nya bakal ngikutin dan nggak perlu ada yang banyak dirubah. Terus hostname ini nama hostname ya. Ini hostname ID, nanti namanya bakal tertera di bagian node ini. Nah, jadi kita buat aja di sini OS trial. Karena kita di sini hanya ingin nyoba doang gitu ya. Nah, ini resource pool. Resource pool ini nggak usah diisi. Karena ini bagian resource kalau ada diisi nanti itu bisa ditambahin. Cuman kita langsung aja isi di bagian password karena kita hanya ingin mencoba saja di sini ya. Jadi password kita isiin. Oke, passwordnya udah diisi. Terus ini namanya, oh iya, nggak boleh pakai space. Jadi gini aja, OS trial. Nah, ini SSH public key nggak perlu diisi, jadi langsung aja. Kalau mau di load boleh. Nanti ini untuk kunci SSH public. Jadi nggak perlu. Jadi ya kita bisa lanjutin aja ini nih. Nah, dia nanti kalau udah sesuai nanti bisa langsung di next nih karena semua diisi. Oke, kita next. Nah, untuk storage-nya kita bisa pilih di bagian lokal. Nah, ini storage yang udah kita sediain ya. Untuk instalasinya jadi di sini di bagian pengunduhan template untuk lokal. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa sebelumnya ada pembagian storage. Nah, storage itu nanti bisa kita pilih mau diisi apa aja tuh. Mau diisi disk, template, VM, dan lain sebagainya. Karena untuk template ini kita letakin di bagian storage lokal dengan kapasitas 100 GB yang udah saya set sebelumnya.
Nah, di sini makanya defaultnya langsung udah jadi ke lokal gitu. Kita bisa pilih di sini template. Oh iya, templatenya belum kita unduh. So, jadi kita cancel lagi dulu aja. Nanti kita unduh dulu si templatenya. Nah, kita close dulu. Terus kita pilih lokal. Nah, di sini container template. Nanti di sini kita bisa langsung unduh atau kita upload template. Nah, ini kalau kita mau upload, jadi kita bisa pilih nih di bagian sini. Kalau misalnya punya, jadi teman-teman bisa unduh dari luar terus diupload ke dalam sini, atau bisa langsung diunduh aja di bagian template di sini. Nah, pilih aja sini salah satu mau Ubuntu, Debian, Fedora, open source, Alma Linux, dan lain sebagainya. Dan ini cukup lengkap ya teman-teman. Jadi kita coba pakai aja di sini Ubuntu, Ubuntu 24 download. Nah, kita tunggu aja prosesnya. Nah, di sini tax oke. Berarti sudah memenuhi, berarti si template-nya udah keunduh, jadi kita bisa langsung pakai. Kita close. Nah, di sini muncul satu ya, dulu Ubuntu 24, jadi kita baru bisa langsung pakai lagi. Oke, kita balik lagi ke create container ya. Terus kita buat lagi isi OS trial, password kita isi juga. Oke, terus kita next. Bagian sini kita pilih Ubuntu. Nah, inilah template dan template ini yang akan menjadi OS-nya nanti teman-teman ya. Karena proses yang dibutuhkan untuk jenis template ini sangat simple dan mudah sekali, dan salah satu bagian yang lebih penting dari ini yaitu adalah dan menguntungkan karena penggunaan disknya yang kecil gitu. Nah, di sini kita bisa lihat hanya memakan size sekitar 140 megaan. Kalau kita melakukan instalasi dengan VM, so pasti menggunakan sistem ISO dan dengan source yang lebih besar. Namun beda dari kekurangan kedua jenis VM dan container ini, kalau di container ini kita hanya menggunakan command line-nya aja, jadi nggak ada tampilan grafik user interface-nya, makanya penggunaan storage atau penyimpanannya bisa jadi lebih kecil. Dan ini salah satu saran juga ya bagi teman-teman yang punya penyimpanan Linux-nya atau Proxmox yang kecil, jadi ingin melakukan instalasi OS. Nah, gunain si template aja gitu biar penyimpanannya jadi lebih kecil dan lebih mudah buat dipakai. Nah, ini kita pilih Ubuntu 24, terus kita next. Nah, di sini pada bagian disk. Nah, di sini kita bagian local LVM karena nanti ini akan diletakin di bagian local network. Nah, di sini size ada 8 GB kita bisa pakai. Sebenarnya 8 GB ini udah cukup ya kalau mau nginstal salah satu server mungkin yang nggak terlalu besar-besar amat, dan karena ini kita nyoba, kita bisa pakai 8 GB aja bawaannya default. Mau dikurangin pun bisa juga sebenarnya jadi 5 tergantung kebutuhan teman-teman. 10, 20 giga yang mana teman-teman rasa cukup, jadi saya sebaiknya menggunakan defaultnya aja 8 karena nggak terlalu banyak yang harus diinstal ya, karena kita hanya mencoba saja di bagian sini ya untuk melakukan instalasi Ubuntu-nya. So, next lagi aja. Nah, di sini core. Nah, core ini core CPU-nya saya memiliki 8 core di sini, jadi ini satu core kita naikin aja jadi 3 core biar nggak terlalu berat-berat amat, mungkin 4 lah kali ya. Oke, terus kita next, dan masalah core ini juga disesuaikan ya dengan perangkat teman-teman. Server yang digunakan apa atau PC yang digunakan menggunakan chipset atau prosesor jenis apa. Jadi teman-teman yang lebih paham dan harus menyesuaikan dengan prosesor yang digunakan. Mau pakai berapa core si OS-nya gitu. So, next. Nah, di sini bagian memori. Ini memori swap 512 MB. Terus ini memori yang di atas 500, ini kita naikin jadi 8.000. Nah, ini 8 giga, so si swapnya 512, kita biarin 512. 8 giga ini kayaknya udah cukup lah. Jadi rata-rata untuk penggunaan memori itu kalau nggak 8 giga 16 gitu teman-teman, biar si performa OS-nya jadi
nggak terlalu lemot atau nggak terlalu keberatan jika teman-teman nanti melakukan eksekusi atau konfigurasi di dalamnya. Terus kita next lagi. Nah, di sini bagian dari network yang bakal kita pakai. Nah, sini ada VMBR 0. Nah, ini VMBR 0 yang ada saya punya. Jadi ini pakai aja, bebas aja ini ya. Terus ini DHCP-in aja biar dia dapat otomatis. Udah, paling itu aja. Kalau ada VLAN, teman-teman bisa nambahin VLAN. Terus jangan lupa firewall-nya tetap dicentang sebagai keamanan dari OS yang bakal kita instalasi. Next, DNS boleh diisi, mau isi Google 88 atau mau dia dapat DNS otomatis, jadi dibiarin kosong aja. Kita next. Nah, ini untuk konfirmasi semuanya. Oke, kalau udah sampai sini pastiin lagi apa ada yang kurang atau ingin dirubah. Jadi kita langsung finish. Nah, di sini dia melakukan instalasinya sendiri. Oke, tax oke. Nah, pada bagian tax oke berarti instalasi sudah selesai. Sini bagian status. Oke, kita bisa close. Nah, nanti di sini muncul OS trial. Masih stop. Nah, ini ya. Setelah hasil instalasinya kita pakai 4 core CPU-nya, memori 8 GB, swap 512. So, bootnya 8 GB. Ya udahlah ya, kita cuma nyoba-nyoba tes doang dan sini bisa research, dicek lagi networknya. Kalau ingin ada perubahan pun bisa juga dirubah lagi nanti ya seiring berjalannya waktu. Nanti teman-teman bisa cek lagi di bagian sini DNS option kalau ada perubahan lagi. Terus di bagian backup ini application snapshot. Task history ini nggak perlu dipikirin, ini karena yang tadi bakalan muncul task history-nya atau log ya, apa yang udah kita rubah di dalam sini. Terus di sini ada permission, kita langsung jalanin aja, kita pilih start di bagian sini biar si kontainernya menjalankan OS-nya. Oke, setelah kita start, kita tunggu dulu. Nah, kalau dia udah berubah jadi hijau kayak begini nih, statusnya pasti running dan kita bisa jalanin nih. Kita masuk ke konsol dan oke. Sekarang instalasinya udah selesai, jadi kita bisa langsung coba root. Masukin password. Passwordnya ini password yang kita masukin di awal tadi ya, ketika mengisi hostname juga passwordnya ya teman-teman. Dan untuk loginnya tentu saja menggunakan root, karena user utama dari si Linux itu pasti root, bukan si OS trial. Jadi OS trial sebagai hostname itu hanya nama kontainernya aja. Kita bisa enter dan oke, semuanya selesai. Kita bisa cek. Jadi misalnya oke untuk ngecek semua yang ada. Oke, mungkin segitu saja untuk percobaan instalasi template OS menggunakan kontainer yang ada pada Proxmox. Selanjutnya mungkin kita akan coba melakukan hal-hal lain dengan Proxmox server ini, dan dengan environment yang ada juga kita dapat melakukan berbagai hal dengan sistem operasi pada Proxmox server ini. So, see you next time. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton.